Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan pertemuan kita yang selanjutnya ya. Nah, di sini kita masuk materi baru setelah anak-anak semuanya minggu yang lalu mengikuti ulangan pada bab yang pertama. Hari ini kita masuk kepada bab yang baru, yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke, kita lihat materinya. Oke, anak-anak ibu semuanya, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, untuk menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Yang ketiga, untuk menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan paku. Yang keempat, untuk menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan lumut. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini yang kita bahas pertama kali yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa materi yang anak-anak semuanya harus kuasai tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini yang pertama itu ada namanya perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae atau biasa dikenal dengan nama tumbuhan biji tertutup, di mana tumbuhan ini memiliki bijinya itu berada di dalam, jadi dia tertutup. Nah, terus yang kedua perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Jadi di sini bijinya atau bakal buahnya langsung kelihatan. Nah, yang ketiga perkembangbiakan tumbuhan paku. Yang keempat perkembangbiakan tumbuhan lumut. Dan yang kelima teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada pertemuan kita kali ini yang akan ibu bahas yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Nah, sebelum saat ini tadi sudah ibu jelaskan sedikit bahwa tumbuhan Angiospermae itu adalah tumbuhan biji tertutup. Nah, di mana tumbuhannya ini memiliki ciri bakal bijinya berada dalam bakal buah atau ovarium. Jadi dia nggak kelihatan atau berada di dalam. Nah, di sini tumbuhan Angiospermae ini terbagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif ini biasanya dia tanpa seksual atau tanpa perkawinan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sedangkan di sini generatif itu dia pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, di sini vegetatif itu terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kalau vegetatif alami di sini ada beberapa, contohnya seperti rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif, daun. Itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, di sini perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah rizoma. Nah, rizoma ini dia adalah batang yang ada di dalam tanah. Nah, biasanya tumbuhan yang bisa kita jumpai tentang rizoma ini adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Nah, biasanya ciri-cirinya itu pada batangnya tuh ada ruas ataupun buku. Ini adalah rizoma. Nah, yang kedua itu adalah stolon atau geragih. Nah, di sini dia batang tumbuhannya itu menjalar di atas tanah. Jadi dia menjalar. Nah, di sini contohnya adalah stroberi dan pegagan. Terus ada lagi yang C, itu adalah umbi lapis. Nah, umbi lapis ini ibu rasa anak-anak semuanya tahu lah ya. Kalau umbi lapis ini pasti dia berlapis-lapis. Nah, di sini dia bagiannya yaitu dia berlapis-lapis. Atau biasanya dikenal dengan nama bulbus. Nah, di sini contoh dari umbi lapis ini adalah bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Terus yang D itu ada umbi batang. Nah, umbi batang di sini dia batangnya itu ya. Jadi di sini
fungsinya batang itu atau umbi batang ini untuk menyimpan cadangan makanan, sehingga bisa digunakan untuk juga perkembangbiakan. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Nah, sedangkan yang E di sini adalah kuncup adventif daun. Nah, di mana di sini daunnya itu dia nanti bisa berkembang biak secara alami. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah cocor bebek. Oke, kita lanjutkan di sini perkembangbiakan yang kedua, yaitu vegetatif buatan. Jadi secara buatan. Nah, biasanya kalau buatan ini dia dengan bantuan manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh perkembangbiakannya, yaitu ada cangkok, merunduk, stek, menyambung, menempel atau okulasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini yang pertama adalah mencangkok atau cangkok. Ibu rasa anak-anak Ibu semuanya sudah pernah mempraktekkan ini di rumah ketika masih di SD. Ibu rasa ada sebagian yang sudah mencobanya atau mempraktekkan di rumah atau melihat orang tuanya melakukan hal ini. Nah, di sini kalau mencangkok ini contohnya tumbuhannya bisa itu jambu, jeruk, ataupun mangga ataupun tumbuhan yang lainnya. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan, yaitu di sini pohon mangga. Nah, pohon mangga kita ambil di sini rantingnya yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, atau dengan kata lain sedang. Nah, di sini nanti ada di bagian ranting itu yang akan dipotong. Jadi dipotong itu bukan dipotong secara keseluruhan, tapi kulitnya saja yang dipotong pada batang itu atau rantingnya itu. Nah, itu nanti kita potong atau dikelupas secara melingkar dan bersih. Jadi sampai kambiumnya atau yang lendirnya atau yang warna hijau itu tidak ada lagi. Nah, setelah itu nanti kita masukkan tanah ke dalam plastik yang berwarna putih. Nah, di situ nanti tanah dan plastik itu akan menutupi potongan tadi atau luka yang kita berikan pada ranting pohon itu tadi. Nah, setelah itu kita balut seperti kita membuat dodol. Nah, diikat ujung atas dan juga ujung bawahnya. Boleh dengan tali rafia atau dengan tali yang lain. Yang penting di sini dia tertutup semuanya di yang bagian terluka itu tadi. Nah, itu adalah proses dari cangkok atau mencangkok. Nah, yang kedua di sini ada merunduk. Nah, kalau merunduk di sini dia ada yang kita benamkan ke tanah. Jadi tangkai tadi tanaman itu kita benamkan ke tanah. Yang ada akan jadi contohnya itu biasanya adalah bunga alamanda. Jadi nanti kalau ada yang menjuntai gitu, misalnya tangkainya itu kita benamkan ke bawah. Nah, terus yang ketiga stek. Nah, stek ini bisa dari daun, bisa dari batang. Nah, di sini Bu contohkan tumbuhannya adalah bunga mawar. Bunga mawar batangnya itu kita potong. Nah, setelah itu jangan yang terlalu muda, tapi yang sedang ya. Nah, setelah kita potong, kita sediakan media yang lainnya. Contohnya misalnya ada di situ ada polybag dan ada tanah. Nah, bagian yang sudah kita potong tadi, batangnya tadi kita tancapkan di tanah yang kosong tadi, yang ada di dalam polybag. Nah, itu yang stek. Nah, terus ada yang menyambung. Nah, di sini ada perkembangbiakan secara menyambung atau mengenten. Nah, di sini Bu contohkannya adalah bunga kertas atau bougainville. Nah, di sini beda dengan yang stek tadi. Kalau di sini tadi memang kita potong bagian batangnya, cuman kita potongnya itu bentuknya seperti segitiga.
Nah, setelah segitiga kita potong, kita bentuk segitiga. Nah, dari tumbuhan bunga kertas, misalnya tadi ada yang warna di pot itu yang warna putih. Nah, sedangkan di sini Ibu menggabungkan dengan warna yang lain. Nah, Ibu ambil bunga kertas warna merah. Setelah itu yang batangnya Ibu ambil dari bunga kertas yang warna merah ini tadi, Ibu potong seperti memotong pensil, tapi tidak melingkar ya, jadi cuman bagian depan sama bagian belakangnya. Setelah itu Ibu cocokkan di bagian yang warna putih tadi. Nah, setelah itu Ibu ikat menggunakan tali rafia. Setelah diikat menggunakan tali rafia dan kuat, nah Ibu tutup menggunakan plastik warna putih. Boleh plastik es ya, tapi yang baru. Nah, di sini yang tidak ada bolong atau yang istilahnya yang masih baru. Nah, setelah itu Ibu ikat. Nah, Ibu ikat. Setelah itu kalau sudah kuat, nah kita tunggu sampai beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, itu adalah cara perkembangbiakan menyambung. Terus yang terakhir di sini ada namanya menempel atau okulasi. Nah, di sini biasanya kita mau mendapatkan bibit yang unggul. Nah, contoh di sini Ibu memiliki tumbuhannya atau memiliki pohon jeruk. Ada 2 jenis. Nah, yang pertama jenisnya dia batangnya kuat, tapi jeruknya kecil, rasanya juga masam. Nah, sedangkan yang satu lagi di sini dia jeruknya kuat, tapi jeruknya itu atau buahnya itu besar dan juga manis. Nah, untuk menggabungkan kedua itu, nah ada pada mata tunas yang pohon jeruk yang buahnya besar tadi dan juga manis itu Ibu tempelkan pada jeruk yang batangnya kuat tadi. Nah, sehingga ketika nanti sudah jadi, makanya pohon jeruk itu nanti dia akan kuat. Setelah itu buahnya besar dan juga rasanya adalah manis. Nah, inilah teknik dari menempel atau okulasi. Oke, kita lanjutkan ke perkembangbiakan generatifnya pada Angiospermae. Nah, di sini sama dengan manusia, bedanya gini. Kalau misalnya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae, di sini ada sel kelamin jantan dan ada sel kelamin betina. Nah, sel kelamin jantan itu biasanya dikenal dengan nama benang sari, sedangkan yang betinanya itu dikenal dengan nama putik. Nah, di sini jika benang sari itu jatuh di atas kepala putik, makalah terjadi di sini fertilisasi atau pembuahan. Nah, ini adalah cara dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Oke, di sini kita lanjut tentang penyerbukan, masih ada kaitannya dengan tadi ya. Nah, tadi kan perkembangbiakannya secara generatif. Nah, di sini, nah ketika benang sari jatuh di atas kepala putik, nah itu kalau pada tumbuhan itu namanya penyerbukan atau polinasi. Cuman di sini penyerbukannya banyak, istilahnya caranya tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Nah, dan ini pun biasanya dengan bantuan makhluk hidup, bisa itu dari hewan, bisa itu dari manusia. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada namanya anemogami. Nah, anemogami ini penyerbukannya itu dibantu oleh angin. Nah, contohan tumbuhannya ini biasanya ciri-cirinya itu dia bunganya kecil, tapi tangkainya itu kecil juga ya, sehingga dia akan mudah tertiup oleh angin. Nah, contohnya adalah tanaman jagung dan juga padi. Terus yang selanjutnya ada entomogami. Nah, entomogami ini dia penyerbukannya dibantu oleh serangga. Nah, biasanya di sini serangga itu akan menghasilkan nektarnya, sehingga di sini biasanya tumbuhan itu terkenal dengan warnanya yang menarik, sehingga menarik perhatian dari serangga itu sendiri, dan juga warnanya cerah,
seperti warnanya kuning. Nah, contohnya di sini adalah bunga matahari. Terus ada ornitogami. Nah, di sini penyerbukannya itu dibantu oleh burung, tapi tidak semua burung ya. Nah, burung ini biasanya dia kalau ukuran bunganya itu dia sesuai dengan burungnya. Jadi ukuran bunga ini dia yang besar, habis itu warnanya juga cerah dan tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, dan juga mahkotanya itu berbentuk seperti trompet sehingga membuat burung itu bisa menghisap madu dari si bunga tadi. Nah, contohnya itu adalah bunga cangkring atau dadap. Itu dia contohnya. Terus ada lagi chiropterogami. Nah, penyerbukan ini dibantu oleh kelelawar. Nah, biasanya kalau pada bunga ini dia juga sama menghasilkan nektar, terus warnanya juga menarik dan menghasilkan bau, dan biasanya dia mekarnya pada malam hari. Contohnya adalah tanaman kaktus. Terus selanjutnya penyerbukannya contohnya adalah antropogami. Nah, kalau antropogami ini dibantu oleh manusia. Nah, biasanya dia bunganya ini berumah dua. Nah, jadi dalam satu pohon itu hanya terdapat bunga jantan ataupun bunga betina saja. Nah, di sini contohnya adalah anggrek, terus ada juga tanaman vanili dan juga salak. Itulah contoh dari penyerbukan atau polinasi yang dibantu oleh makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan. Di sini pembahasannya tentang penyerbukan dan juga pembuahan. Nah, di sini tadi sudah ada penyerbukan yang dibantu oleh makhluk hidup. Nah, kalau di sini kalau dilihat berdasarkan dari asal serbuk sarinya. Nah, ada beberapa. Nah, yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami namanya. Nah, di mana di sini jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Jadi cuman bunganya cuma satu. Itu adalah penyerbukan sendiri. Terus yang kedua penyerbukan tetangga atau dikenal dengan nama geitonogami. Nah, ini biasanya serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain dan pada tumbuhan itu juga. Jadi sama seperti tadi, tapi bunganya lain. Tapi dia masih dalam satu spesies. Terus yang ketiga penyerbukan silang. Nama lainnya allogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Jadi di sini bunganya lain tapi masih dalam jenis yang sama. Itu penyerbukan silang. Nah, terus ada penyerbukan bastar atau hibridogami. Jadi di sini jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan yang lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Jadi dia tanamannya berbeda, cuman ada satu sifat yang sama atau memiliki satu sifat yang berbeda. Itu adalah penyerbukan bastar. Oke, itu tentang penyerbukannya. Nah, sekarang di sini tentang pembuahannya. Nah, di sini kalau tentang pembuahannya pasti pembahasannya tentang serbuk sari dan juga putik. Nah, di mana di sini setelah serbuk sari itu melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai yang berasal dari tumbuhan yang sejenis, nah serbuk sari ini akan menyerap air dan juga berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Nah, buluh serbuk sari ini dia akan tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Nah, di mana di sini inti sel generatif itu di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Nah, di sini tadi kan sudah membelah dua. Nah, dua inti sel generatif ini akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Nah, satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji.
Nah, satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum dan membentuk zigot atau calon individu baru. Nah, dan satu lagi inti sperma yang lain itu dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan membentuk endosperma atau cadangan makanan. Jadi yang satunya jadi zigot, yang satunya lagi jadi cadangan makanan. Nah, pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Nah, jika anak-anak ibu semuanya ingin melihat gambarnya, itu bisa dilihat pada buku cetak halaman 71. Nah, pada gambar 2.22 itu adalah contoh dari gambar pembuahan atau proses pembuahan pada tumbuhan Angiospermae. Oke, kita lanjutkan ke penyebaran biji dan juga perkecambahan. Nah, di sini penyebaran biji itu ada beberapa yang dibantu oleh makhluk hidup juga. Nah, di sini yang pertama namanya adalah anemokori. Nah, ini dibantu oleh angin. Nah, biasanya cirinya adalah bijinya kecil, ringan, dan juga bersayap. Nah, contohnya adalah biji bunga dandelion. Nah, bisa browsing di internet ataupun boleh lihat dalam buku cetak, itu ada contoh bunganya. Terus yang kedua hidrokori. Nah, di sini proses penyebaran bijinya itu dengan bantuan air. Nah, cirinya biasanya dia hidupnya di dekat di daerah perairan, misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidupnya di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan juga bakau. Terus yang ketiga ada namanya zookori. Nah, ini dibantu oleh bantuan hewan. Nah, cuman di sini ada beberapa hewan yang membantu, yaitu yang pertama ada namanya entomokori. Nah, ini penyebaran bijinya dengan perantaranya adalah serangga. Contohnya tumbuhannya adalah atau contoh bijinya adalah wijen dan juga tembakau. Terus ada lagi namanya chiropterokori. Nah, ini penyebaran bijinya itu dengan perantara kelelawar. Contohnya adalah jambu biji dan juga pepaya. Terus ada lagi namanya ornitokori. Nah, ini penyebaran bijinya itu dengan perantara burung. Nah, di sini biasanya tumbuhan ini menjadi makanan burung ya. Nah, tapi bijinya tidak dapat dicerna. Jadi nanti bijinya akan keluar melalui kotoran dari burung itu tersebut. Contohnya adalah tumbuhan beringin dan juga benalu. Terus ada namanya mammokori. Nah, di sini penyebaran bijinya dengan perantara mamalia. Nah, di sini contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Nah, itu adalah hewan-hewan yang membantu penyebaran biji. Nah, sekarang itu ada namanya antropokori. Kalau antropokori itu adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Nah, ini biasanya contohnya tumbuhannya adalah padi, jagung, ataupun tanaman yang lainnya. Oke, itulah penyebaran biji yang dibantu oleh makhluk hidup. Nah, sekarang kita masuk perkecambahan. Nah, perkecambahan di sini itu ada namanya dormansi. Nah, dormansi itu adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Jadi dia nggak akan tumbuh. Contohnya adalah kacang hijau. Kacang hijau kalau misalnya sudah digabung dalam satu tempat, di sini dia pasti berhenti atau istirahat masa pertumbuhannya. Namun, jika kita letakkan pada kapas yang basah ataupun pada tanah, dia akan tumbuh kembali. Nah, inilah disebut dengan nama perkecambahan. Nah, ketika biji itu memulai tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, itu adalah contoh atau itu adalah perkecambahan. Nah, di sini pada materi ini sudah kita bahas dari tadi tentang penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji dan juga perkecambahan.
Nah, di sini ada perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Nah, di mana di sini setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, nah serbuk sari ini dia akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Nah, bulu serbuk sari ini dia akan tumbuh dan juga bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Nah, di sini ada inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari dan akan membelah menjadi dua. Nah, dua inti sel generatif ini dia akan berkembang menjadi dua inti sel sperma, di mana satu inti sel vegetatifnya berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. Nah, satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum dan membentuk zigot atau calon individu baru. Nah, sedangkan yang satu lagi, inti sel spermanya itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan akan membentuk endosperma atau cadangan makanan. Nah, di sini setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Nah, biji di sini dia nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, tumbuhan yang baru ini dia akan tumbuh dan juga berkembang menghasilkan bunga dan juga mengalami penyerbukan hingga berulang kali perkembangannya, dan perkembangannya itu serupa dengan tumbuhan yang sebelumnya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekian dulu materi yang ibu sampaikan hari ini. Semoga saja apa yang ibu sampaikan hari ini bisa anak-anak semuanya pahami, dan jika masih ada yang belum mengerti boleh tanya dengan ibu, boleh melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat ya belajarnya.